attraction-nya itu kan si komodonya itu sendiri ya. Makanya dibilanglah ada nanti si komodonya stres, katanya kalau di Pulau Komodo kedatangan banyak wisatawan. Nah, kembali lagi kalau memang tujuannya untuk konservasi, kenaikan harga tiket untuk konservasi. Konservasi itu kan nggak cuma begitu aja gitu. Kita sebenarnya bisa belajar dari beberapa negara yang sudah berhasil. Contoh nih China. China itu bisa mengembangkan tadinya si giant panda itu yang tadinya yang bisa dikatakan binatang yang hampir punah, tapi sekarang dengan breeding house yang mereka punya, dengan conservation center yang mereka punya, research center yang mereka punya, si giant panda ini sudah tidak lagi menjadi binatang yang hampir punah karena angka jumlah si panda ini, giant panda ini sudah melebihi angka yang ditetapkan. Nah, jadi kalau kita melihat di China itu ada namanya Giant Panda Breeding House Research Center, itu lokasinya di Ya'an ya namanya ya. Memang harga tiket masuknya lumayan mahal. Jadi per orang itu untuk wisatawan asing harganya sekitar 180 China Yen, itu kurang lebih sekitar 500.000. Nah, mungkin Komodo pun juga bisa dibuat seperti itu, naik harganya tapi dengan alasan konservasi segala macam, tapi tidak 3,75 per tahun. Per tahunnya ini loh yang menjadi ganjalan juga buat kita. Kenapa harganya dibuat per tahun? Balik lagi, siapa yang mau datang ke Komodo setahun beberapa kali? Atraksi lain di Komodo tentunya juga di NTT sendiri sudah banyak sekali. Kalau kita lihat sekitarnya, bukan cuma di Pulau Komodo ya, Pulau Rinca yang katanya sekarang sudah bisa dikunjungi lagi. Komodo pun juga sudah ada di situ. Lalu hotel-hotel juga sudah sangat baik, fasilitas sudah sangat baik. Nah, ini juga dikembangkan oleh teman-teman sebetulnya, termasuk keseluruhan NTT sendiri. Ada Sumba, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur. Itu kan juga dikembangkan oleh teman-teman di NTT. Tapi bagaimana dengan masyarakat lokal yang memang Labuan Bajo ini kan destinasi super prioritas dan akan dikembangkan oleh pemerintah menjadi destinasi berkelas dunia segala macam. Konservasi bukan hanya melibatkan si binatang itu sendiri. Konservasi itu kan juga lingkungan sekitar, juga masyarakat lokal. Lebih ke bagaimana sebetulnya pemerintah ini mengedukasi masyarakat untuk bisa membantu supaya masyarakat ini lebih peduli lingkungan. Apa gunanya kalau konservasi hanya di area tersebut saja di Pulau Komodo? Pulau Komodo itu kan luas ya, ada kurang lebih 30.000 hektar lebih ya, 38.000 hektar kalau nggak salah. Tapi tempat trekking yang digunakan untuk atraksi kan sebenarnya cuma sekitar say 2 hektar atau 3 hektar, Baik. bukan keseluruhan pulaunya itu yang dipakai untuk konservasi. Oke, terakhir Bu Pauline dan juga untuk Pak Novel, kira-kira upaya apa yang akan dilakukan, begitu singkat saja dijawab, yang akan dilakukan oleh Asita dan juga Astindo pastinya untuk menanggapi ataupun merespon kebijakan dari pemerintah yang satu ini. Mungkin dari Bu Pauline terlebih dahulu. Harapannya sudah pasti dengan upaya kita tetap mengupayakan untuk adanya dialog dengan pemerintah daerah. Tadi pagi saya juga sempat lihat dari Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pak Sandiaga Uno kan juga mengatakan di sosial medianya, "Yuk kita dialog." Ya kita harapan kita begitu, kita dialog supaya kenaikan harga tiket ini sementara ditunda dulu, paling nggak berikan kita kesempatan untuk menyelesaikan PR-PR kita dengan eh, supplier-supplier kita, kemudian dengan klien-klien kita, yang tadi tertunda-tertunda itu pesawat yang sudah rencana mau terbang, Citylink segala macam, mereka kan sudah punya Garuda baru mau terbang lagi ke Labuan Bajo padahal kan. Jadi jangan sampai terjadi pembatalan-pembatalan besar-besaran yang akhirnya merugikan para pelaku pariwisata di Nusa di NTT. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Novel, seperti apa upayanya? Sama seperti Bu Pauline, itu bijak sekali dan semuanya sudah tercakup apa yang tadi Bu Pauline sampaikan, bahwa duduk bersama, diskusi bersama dan menentukan arahnya itu bersama. Jadi dengan tidak sebelah pihak gitu. Nah, itu solusi yang sangat tepat sekali. Ya, jadi Asita dan Astindo pasti juga akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk seluruh elemen masyarakat, bukan cuma pelaku usaha saja, tapi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk juga lingkungan. Ya, kita akan mencari solusi yang terbaik bersama-sama, yaitu harus duduk bersama-sama sehingga kebijakan itu tidak berat sebelah, tidak yang tadinya niatnya baik tapi ternyata caranya yang salah. Nah, jadi diskusi dan langkah untuk mencari solusi yang tepat butuh waktu. Jadi pemerintah tolong Pemprov memberikan waktu untuk menaikkan ya hal ini sampai dengan adanya diskusi dan duduk bersama. Itu mungkin Baik, dari saya. baik.